Ya, slide-nya. Ya, saya senang berada di sini, saudaraku. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena buat saya kesempatan ini istimewa sekali. Karena beberapa tahun yang lalu saya tuh hampir menyerah, saudaraku, karena sebenarnya lebih enak berada di sana ketimbang di sini. Kalau di sana tuh saya nggak mikir apa-apa gitu. Nggak perlu latihan juga bisa. Bukan sombong atau apa, karena memang sudah menjadi keseharian saya untuk main musik. Kalau aku nggak pernah tahu, saya sebenarnya sekolahnya itu jurusan elektro. Nah, saya tuh orang elektro. Kerjanya di musik, 2 bulan sekali berada di tempat ini untuk ngomong kabar baik pada saudara. Itu hal yang saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa pakai siapapun. Jadi kalau Anda merasa nggak pernah sekolah kitab, tapi Anda menikmati firman Kristus, Anda bisa bagikan kabar baik ini kepada orang yang mau mendengarnya, kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Yang percaya katakan, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa yang penuh kuasa. Katakan doa yang penuh kuasa. Sekali lagi, doa yang penuh kuasa. Amin. Nah, Alkitab ngomong seperti ini di Yakobus 16b sampai ke Yakobus 5 ayat 16b sampai ke 18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudaraku, Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nah, padahal kita tahu Elia adalah nabi besar di dalam perjanjian lama. Nah, kita akan belajar, ngapain sih kok Yakobus ngomong Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi Alkitab juga ngomong, loh kok dia bisa menurunkan hujan, kok dia bisa membuat kekeringan, apa yang dia omongkan terjadi. Padahal Yakobus ngomong apa? Elia, manusia biasa, sama seperti kita. Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Enggak ada firman Tuhan kepada Elia langsung ngomong, kecuali kalau kukatakan tidak akan ada turun hujan. Nah, bagian yang berikutnya dikatakan seperti ini, ayat yang pasal yang ke-18. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ada ayat berikutnya seperti ini, saudaraku. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Nah, ayat ini terjadi waktu Elia sedang berhadapan dengan Nabi Baal, saudaraku. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Nah, ini nih ayat yang ke-42 nih. Lalu Ahab pergi, makan dan minum, tetapi Elia naik apa? Ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai ke 7 kali.
Nah, suatu waktu Elia ngomong bahwa di Israel akan terjadi kekeringan, Tuhan nggak ngomong ke dia. Dia ngomong dengan tanpa gentar. Mulai hari ini nggak akan turun hujan, kecuali kalau apa? Kukatakan. Nah, kejadian berikutnya, dengan gagah perkasa Elia mengalahkan 400 nabi Baal. Ya, waktu semua nabi Baal mereka berusaha supaya api itu turun dari langit, Elia itu mengejek, mengolok-olok mereka. Mana, nggak ada api itu, yo coba, mana, katanya bisa nurunin api. Dia mengolok-olok seperti itu, sepanjang nabi-nabi Baal ya berusaha supaya api turun membakar korban bakaran itu. Dan akhirnya Elia berdoa, supaya semua orang Israel tahu bahwa yang disembah dia itu Allah yang hidup. Akhirnya api turun. Sampai di bagian itu, saudaraku, tidak ada firman Tuhan turun kepada Elia. Ya, Elia ngomong dengan gagah berani. Enggak gentar, enggak takut dia. Sampai akhirnya Tuhan ngomong tadi di pasal 18 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata kepada siapa? Elia. Kayak udah waktunya nih, hujan mulai harus turun. Kenapa, saudaraku? Yakobus kok ngomong Elia itu manusia biasa. Sama seperti siapa? Kita. Karena waktu Tuhan nggak ngomong apapun, dia itu dengan sangat-sangat berani ngomong, hari ini nggak akan turun hujan sampai 3 tahun 6 bulan. Tuhan belum ngomong juga, tapi dia dengan yakin dan percaya api datang turun menyambar korban bakaran itu. Tapi ketika Tuhan sudah ngomong, waktunya sudah turun hujan nih, ngomong sama Ahab dong, ngomong sama semua orang. Dia tuh nggak yakin loh. Tuhan sudah ngomong sama dia nggak yakin. Kenapa kok dia nggak yakin? Dia nyuruh bujangnya, coba lihat ke arah laut. Ada awan nggak? Ada mendung nggak? Ada awan gelap nggak? Sampai berapa kali? 7 kali. Anda pernah nggak doa seperti ini? Tuhan, hari ini aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh berkat-Mu Tuhan, sudah mepet banget, harus bayar nih, sudah ditagih nih kayak gitu. Saudara cek HP gitu, kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngubungi aku ya. Anda cek M-Banking saudara, nggak ada transferan masuk. Terus aku mau doa lagi, tapi hati sudah mulai gelisah nih. Duh, kok katanya Tuhan baik ya, Tuhan kaya ya, kok belum datang pertolongan. Anda doa lagi, no. Cek WA nggak ada lagi, cek pintu, nggak ada orang yang ngebukain pintu. Pernah seperti itu? Siang doa lagi nih, tapi sudah hati itu sudah mulai yang ini nih, jam 12 sudah ada yang nagih nih, tapi 11 lebih 50 nggak ada pertolongan nih. Pernah kayak gitu, saudaraku? Elia tuh ngalami seperti itu, saudaraku. Enggak setiap saat dia tuh kuat. Enggak setiap saat dia tuh berani banget. Ada masa, bahkan waktu Tuhan ngomong sendiri akan turun hujan, dia tuh enggak yakin. Sampai 7 kali loh, dia suruh bujangnya itu ngecek loh. Nah, jadi kalau saudaraku semuanya, suatu saat ya, suatu ketika, sesekali, tiba-tiba kamu tuh enggak yakin sama Tuhan. Tiba-tiba kamu tuh jadi ragu sama Tuhan. Saya bilang sama kita semua, enggak perlu merasa tertuduh. Bagian yang pertama ini saya mau beritakan kepada kita semua suatu penghiburan yang luar biasa, bahwa dalam satu masa mungkin ya, setelah Anda kuat di dalam Tuhan, satu masa tiba-tiba ya di satu waktu Anda merasa enggak yakin, Anda merasa lemah, Anda tiba-tiba merasa ragu. Jangan-jangan itu Tuhan nolong aku enggak sih? Jangan-jangan Tuhan tuh sayang aku enggak sih? Nah, dipikir ya aku sudah ke gereja, katanya dengerin Injil Kristus ya aku sudah dengar, tapi ini butuh pertolongan nih, tapi kok belum datang nih tanda-tanda nih, gimana nih? Hati sudah mulai gelisah, saudaraku. Sudah sedikit banyak tuh mempertanyakan tuh kuasa Tuhan, saudaraku. Ada mungkin kita berada di masa-masa seperti itu, saudaraku. Saya bilang kepada kita semua bahwa Yesus tetap mengasihi kita. Yang percaya katakan, amin. Jadi Anda enggak perlu merasa bersalah, Anda enggak perlu merasa teduh jika satu ketika kamu tuh mulai meragukan Tuhan. Benar enggak ya? Tuhan tuh nolong enggak ya? Aku udah ke gereja loh, udah dengar Injil kasih karunia loh, utangku kok belum kebayar lunas ya? Saudaraku, enggak perlu merasa terteduh.
tetaplah berdoa. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Kita sebenarnya sudah tahu, saudaraku, akhir dari segala tantangan dan masalah kita adalah kita ditolong Yesus. Tapi it's okay, enggak apa-apa kalau dalam perjalanan iman saudara, di tengah jalan tiba-tiba saudara menjadi ragu, tapi pertolongan Tuhan tetap ada. Kalau memang waktunya tantanganmu selesai, ya selesai gitu, saudaraku. Jadi seharusnya kita enggak perlu khawatir, seharusnya. Tapi bagian pertama ini saya mau menekankan kepada kita semua bahwa tidak masalah. Sesekali kita tuh tiba-tiba mungkin sudah dengerin ayat, sudah baca Alkitab, sudah dengerin khotbah, masih ada sedikit keraguan, enggak apa-apa. Elia yang katanya nabi besar juga ngalami seperti itu. Makanya Yakobus ngomong bahwa Elia itu manusia biasa kok, sama seperti kita. Maksudnya adalah tidak setiap hari, tidak setiap momen dalam kehidupan Elia yang katanya perkasa itu, luar biasa itu, dia itu selalu yakin. Ada kadang tuh 1-2 kali, saya bilang 1-2 kali ya, dan saya tidak mewajarkan ya, satu kekhawatiran terjadi setiap saat. Saya bicara 1-2 kali saja. Enggak menjadi masalah kalau tiba-tiba 1-2 kali kita menjadi ragu, kita khawatir, enggak apa-apa. Itu manusia, saudaraku. Ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok ya, kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, nyawanya Elia, sama seperti salah seorang dari mereka itu, maksudnya Nabi Baal ya. Isabel nyuruh orang datang kepada Elia, ngomong sama dia, kalau hari ini ya aku enggak membunuhmu sama seperti kamu membunuh Nabi Baal waktu itu ya, kiranya Tuhan juga membunuh aku. Isabel ngomong seperti itu. Isabel itu wanita, istrinya Ahab. Maka takutlah ia, loh sama 400 Nabi Baal loh. Elia itu enggak takut, malah mengolok-olok dia, mana katanya kamu bisa nurunin api. Begitu ada wanita ngomong, kamu ya nyuruh orang lagi. Jadi bukan langsung Isabel ini, aku kalau enggak bunuh kamu sama seperti mereka, aku akan, kiranya Tuhan akan membunuh aku. Dan Elia jadi ketakutan, kan konyol, dengan 400 Nabi Baal aja dia enggak takut. Tapi dengan seorang wanita dia jadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ketika ia ingin mati, katanya, cukuplah aku sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Ada satu masa, Elia ngomong, Tuhan, wes mati aja lah Tuhan. Ya aku enggak mau hidup lagi, capek aku. Pernah aku dulu ngomong kayak gitu, Tuhan, kesel banget Tuhan. Masalah rak barbar, utang enggak lunas-lunas Tuhan. Padahal aku mengikut engkau. Piye Tuhan, katanya kamu Allah yang kaya. Pernah dulu ya, saya bilang dulu, saya berharap hari ini memang enggak ada seperti itu. Kita menikmati Yesus apapun keadaannya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mau Tuhan nolong atau tidak, kita tetap menyembah Tuhan. Tapi Elia pernah ngalami masa itu, aku kesel aku Tuhan, kesel, capek, mati wae rais, mati wae. Elia sampai bilang seperti itu, aku. Dan kalau Anda baca setelah ayat 4 ini, hidupnya itu seperti orang yang linglung, makan, tidur, berayat-ayat. Elia tuh ngalami masa seperti itu, dia sudah kayak hopeless,
Harapannya itu hilang sudah, malas hidup. Isinya makan, tidur. Siapa yang melayani? Malaikat Tuhan. Tuhan baik loh. Dia tuh sebenarnya nabi. Harusnya tugasnya apa? Ngomong ke bangsa Israel, berfirman ke bangsa Israel. Dia malah lari. Dia merasa capek dengan hidupnya. Isinya makan, tidur. Beneran kalau Anda baca ayat yang 5 dan 6, isinya kayak gitu. Dan itu bukan kabar baik, saudaraku. Tapi orang yang seperti Elia pernah mengalami hal itu, saudaraku. Matius 26 ayat yang ke-38. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sedih. Ini Yesus ngomong seperti itu, saudaraku. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Dalam kemanusiaannya, Yesus pernah ngomong seperti itu. Hatiku sedih, mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu ia maju sedikit. Nah, saudaraku, it's okay untuk kita mengalami ragu, kadang bimbang, tapi jangan berhenti di situ. Kalau kamu ngerasa ragu, kalau kamu ngerasa bimbang sama Yesus, Tuhan Yesus ngomong tuh, lalu ia maju sedikit, lalu sujud dan apa? Berdoa. Nah, jangan sampai berhenti di Anda bimbang sama ragu, enggak. Tetaplah berdoa. Justru ketika Anda ngerasa bimbang, ngerasa Anda ragu, Anda ngomong sama siapa? Yesus. Tetap berdoa, saudaraku, tetap berdoa. Karena berdoa itu wadah buat kita itu yang mungkin ngerasa kamu ragu sih, tapi butuh pertolongan Tuhan tuh. Kamu bisa berdoa. Enggak apa-apa untuk kita menjadi ragu, tapi tetap berdoa. Kenapa? Ketika kita ragu, tapi kita harus tetap memutuskan untuk berdoa, saudaraku. Ya, tetap lanjutkan untuk berdoa walaupun Anda ragu saat itu, saudaraku. Karena Tuhan menolong kita di level percaya manapun. Yang percaya katakan amin. Tuhan menolong kita di kadar kita percaya manapun, di level percaya kita manapun. Contohnya apa? Wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, saudaraku. Dia berpikir, saudaraku, aku harus ke sana, menerobos semua banyak orang walaupun tubuhku sakit. Pokoknya aku harus menjamah jubah-jubahnya Yesus. Ada orang yang berpikir seperti itu. Aku harus ke gereja nih. Aku harus ibadah doa nih. Aku percayalah pokoknya kalau aku datang ibadah aku pasti sembuh lah. Ada orang yang seperti itu. Dan Tuhan menyembuhkan enggak? Menjawab doanya, sembuh dia. Ada juga orang seperti Yairus, kepala rumah ibadat, saudaraku. Dia ngomong sama Yesus, Yesus please datang ke tempatku sekarang. Anakku butuh pertolongan, tolong datang ke tempatku sekarang. Yesus tolong enggak? Ada seorang murid Yesus datang, enggak usah nyusahin Yesus loh. Anakmu tuh udah mati. Lalu Yesus ngomong, enggak kok, pulang anakmu hidup. Ada orang yang seperti itu. Tuhan, pokoknya kamu harus gini Tuhan. Pokoknya kamu harus gini. Aku pengen A, B, C, D. Aku pengen banget Tuhan, kamu harus gini. Ada orang yang seperti itu. Tuhan tolong enggak? Nolong. Jawab doanya enggak? Jawab, saudaraku. Nah, ada juga orang yang seperti perwira di Kapernaum. Tuhan, enggak usah pergi ke rumahku. Aku punya anak buah Tuhan, kalau aku ngomong sama anak buahku pergi, dia pasti akan pergi. Kalau aku ngomong sama anak buahku datang, dia pasti datang Tuhan. Kamu enggak usah ke rumahku Tuhan. Kamu ngomong aja sepatah kata Tuhan. Dah, aku percaya deh, anak buahku pasti sembuh. Ada juga orang yang percaya seperti itu. Tuhan menolong enggak? Menolong, menjawab doanya. Ya. Yang terakhir, ada yang contoh yang paling parah nih, saudaraku. Kita baca bersama-sama yuk dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Segera ayah anak itu berteriak apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Jangan-jangan percaya orang kan saya bingung tuh saudaraku membaca nih. Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang enggak percaya nih. Loh, piye jal. Tapi kalau Anda tahu ceritanya, ditolong enggak? Ditolong, saudaraku. Ditolong. Kenapa? Yesus tahu domba, mana yang domba, mana yang kambing, saudaraku. Kita itu dombanya Tuhan Yesus. Anak yang dikasihi Yesus. Waktu kita terjerat dalam tali yang rumit, saudaraku, Yesus sebagai gembala membebaskan kita.
waktu kita terjun ke parit dan kita nggak bisa bangun lagi, saudaraku, nggak bisa ke tepian lagi, Yesus nolong, saudaraku. Waktu kita kelaparan, Yesus memberikan makanan padang rumput yang hijau, saudaraku. Jadi saya mau berkata kepada kita semua, saudaraku, nggak perlu khawatir kalau kita merasa kayaknya aku masih di sini deh. Aku tuh pokoknya Tuhan, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Atau ada yang merasa seperti ini, saudaraku, pokoknya aku harus ke gereja nih. Aku kalau ke gereja aku pasti yakin sembuh. Saya bilang kepada kita semua, Yesus baik bagi kita semua, saudaraku. Amin. Jadi kita sudah happy ya, saudaraku, enggak perlu merasa takut lagi ya. Sudah enggak ada yang merasa tertuduh lagi ya, saudaraku, karena Yesus menolong kita di level iman kita manapun. Ada yang mungkin aku jarang ke gereja, tiba-tiba kok ke gereja terus doa pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, enggak enak. Ya enggak gitu, saudaraku, percayalah dalam keadaan apapun Yesus tetap menolong kita. Karena bukan kasihnya kita kepada dia kok. Ini ngomong kasihnya dia kepada kita, saudaraku. Ya. Karena sebelum kita percaya Yesus kan sudah mati buat kita. Dia apakah dia survei dulu pada kita? Apakah dia bertanya pada kita, aku mati buat kamu mau A, B, C. Dia kan enggak kayak gitu ya, dia mati aja. Karena dia sayang sama kita. Bagiannya kita apa? Percaya aja sama dia, saudaraku. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita someday, satu momen kita merasa capek, lelah, Yesus pernah ngerasain loh. Jadi kalau satu ketika ada orang lain berkata, Tuhan, masa kamu enggak peduli sama aku? Masa kamu enggak pernah ngerasain tuh yang aku rasain? Saudaraku, Yesus pernah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya pun dia pernah stres loh. Sampai pembuluh darahnya pecah. Keringatnya itu sudah kayak apa? Darah. Kenapa? Saking stresnya. Bahkan dia ngomong sendiri, nek bisa Tuhan, cawan ini lalu daripada aku dia ngalami juga saudaraku, stres banget Dalam kemanusiaannya Yesus waktu itu, dia ngalami juga. Dia sedih. Dia ngomong, aku hampir mati, aku pengen mati aja. Waktu dia ngomong itu, dia lagi punya beban berat sebagai manusia, saudaraku. Karena dia mau apa? Dia tugasnya berat. Tugas yang dipikulnya adalah menebus dosa semua orang, saudaraku. Jadi kalau satu ketika kita merasa lemah, kita merasa ragu, enggak apa-apa, saudaraku. Sesekali ya. Jangan berkali-kali, jangan tiap hari, saudaraku. Nah, kalau kamu berkali-kali ragu, takut ya, kamu harus lebih banyak baca firman Kristus, saudaraku. Tapi saya percaya, saudaraku, semakin banyak kita menikmati firman Kristus tiap hari, sesungguhnya keraguan itu akan sangat jarang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengizinkan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda merasa Anda banyak ragu, Anda banyak takut, Anda banyak bimbang, mulai hari ini aku lebih banyak dengerin khotbah, lebih banyak dengerin Yesus ketimbang scroll IG, lihat TikTok. Aku nggak apa-apa sesekali lihat TikTok, lebih banyak dengerin tentang Yesus. Iya, biar pikirannya itu pikiran Kristus, aku kayak gitu. Nah, saya percaya bagian ini menolong saudara supaya di satu masa ketika saudara mengalami hal ini, Anda nggak akan pernah merasa tertuduh. Aku kok jadi ragu kayak gini ya, tiba-tiba kok jadi nggak percaya kayak gini ya. Nah, hari ini saya ngomong kepada kita semua bahwa Yesus pun mengalami hal itu. Tapi dia nggak berhenti di situ, dia sujud dan berdoa. Jadi aku tetaplah berdoa. Ketika engkau ragu, ketika engkau takut, justru ketika engkau berdoa, engkau tuh mengandalkan kekuatan Yesus di dalam kehidupanmu. Engkau mengizinkan Yesus yang bekerja lebih lagi ketimbang ketakutan dan keraguanmu. Bagian kedua akan membuat saudara yakin lagi dan lebih percaya lagi kalau Yesus itu luar biasa. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Jadi apa yang dimaksud kunci rumah Daud, saudaraku? Kita akan belajar, saudaraku. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang yang menangisi anak sulung. Apa itu roh pengasihan, saudaraku? Roh pengasihan adalah the Spirit of God, saudaraku. Rohnya Tuhan sendiri, saudaraku. Nah, ketika kita mempunyai the Spirit of God ini, saudaraku, kita akan memandang seperti Tuhan memandang. Waktu kita lihat orang berdosa, kita memandang seperti Yesus memandang, saudaraku. Ya, kasihan ya dia ya. Aku doain lah. Atau Anda berkata, aku akan ceritain Yesus lah ke dia lah. Ketika masa-masa sulit terjadi, Anda bisa tenang. Anda ingat, saudaraku, wah, Yesus pernah membuat 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 lebih orang. Ketika engkau punya the Spirit of God, saudaraku, hatimu tuh tenang. Oh iya, aku yakin bisa mengatasi semua hal ini, saudaraku. Nah, dan saya percaya kita semua sudah mempunyai rohnya Tuhan, saudaraku. Ya, karena banyak di antara saudara, saya pernah dengar ceritanya, saudaraku, banyak di antara saya yang mengalami pergumulan, tapi Anda tetap memutuskan untuk mempercayai Yesus dan datang ke tempat ini. Padahal mungkin di luar dari tempat ini Anda mungkin masih mengalami tantangan, pergumulan, masalah. Tapi karena Anda memiliki the Spirit of God, saudaraku, Anda mau untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita lebih daripada masalah dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, Daud adalah orang perjanjian lama yang bermental perjanjian baru, saudaraku. Daud adalah orang yang perjanjian lama tapi bermental perjanjian baru, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita mendengar ceritanya, saudaraku, banyak kali Daud itu mengalami masalah, saudaraku. Tapi ketika dia mengalami masalah, saudaraku, dia mengalami pergumulan, saudaraku, dia apa, saudaraku? Berdoa. Dia nyanyi. Dia nyembah Tuhan. Makanya kalau saudaraku lihat di kitab Mazmur, itu hampir 95% saudaraku itu tulisannya Daud semua, saudaraku. Yang dia tulis ketika dia mengalami pergumulan, yang dia tulis ketika dia mengalami hal-hal terjepit, hal-hal buruk yang akan memangsa kehidupannya, dia tulis, saudaraku. Makanya hari ini kita menyanyikan lagu ini, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal waktu Daud nulis itu, mungkin dia lagi kekurangan. Pada waktu dia nulis Mazmur 23, mungkin dia lagi ngalami pergumulan, dia lagi banyak musuh, saudaraku. Tapi dia nulis, saudaraku, di hadapan lawan-lawanku, engkau menyediakan hidangan, makanan bagiku. Bayangin, saudaraku. Ya, satu ketika mungkin kita ngalami tantangan, kita ngalami pergumulan, manusia kan paling pergumulannya kan itu aja, saudaraku. Garis besar kan satu, yang usia mungkin sudah lebih dewasa kan mungkin kesehatan. Yang mungkin di bawah 50 tahun kan keuangan, saudaraku. Nah coba, saudaraku, mulai hari ini, saudaraku, waktu Anda kepepet, waktu Anda butuh sesuatu, saudaraku, engkau bisa berdoa, saudaraku. Engkau bisa ngomong sama Tuhan, engkau bisa nyanyi buat Tuhan. Tuhan, aku enggak punya uang, tapi engkau kaya, Bapakku kaya. Utang ini pasti lunas. Pasti, saudaraku, padahal mungkin di depan pintu tuh sudah ada yang ngetok-ngetok tuh. Anda tetap bisa ngomong, pasti lunas, Tuhanku yang kaya, saudaraku. Waktu mungkin Anda didiagnosa dokter mengalami penyakit, saudaraku, Anda bisa tetap ngomong, aku sehat. Di dalam Yesus aku sehat. Aku disembuhkan. Yesus yang menjadi kekuatanku. Mungkin Anda habis dari klinik, terus dokter ngomong, Pak, Anda sakit ini, Anda sakit ini, Anda sakit ini. Nah, secara manusia Anda tiba-tiba jadi khawatir. Tapi Anda ingat tuh Yesus. Anda ingat Mazmur Daud tuh. Terus Anda ngomong, waktu Anda mengalami diagnosa dokter seperti itu, Anda bisa ngomong, aku sehat Tuhan, aku sembuh. Tidak ada sakit penyakit dalam kehidupanku. Nah, saudaraku, setiap kali Anda ngomong seperti ini, saudaraku, ya, berbalikan dengan apa yang Anda alami, saudaraku, engkau bisa melihat, saudaraku, banyak hal-hal ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, ada kemah Musa, saudaraku. Kemah suci Musa, di sana pada zaman Daud semua alat-alat lengkap.
masih ada, perabotan semua masih ada. Hanya satu yang enggak ada saku, namanya apa? Tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini ngomong soal hadirat Tuhan, ngomong soal keberadaan Tuhan. Maksudnya apa? Orang-orang yang ikut hukum Taurat saku, nah kita ngomong bahwa semuanya ada komplit, tapi enggak ada hadirat Tuhan. Artinya apa? Hanya sebuah kegiatan agamawi semata. Ada banyak kita mungkin kenal, kamu harus ini dong, kamu harus itu. Tapi mereka melakukan semuanya itu bukan karena hubungan mereka dengan Tuhan, tapi karena ketakutan mereka akan dihukum saku. Nah, Daud punya hati saku. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu enggak ada di Yerusalem, dia mau banget tuh ngambil tabut perjanjian Tuhan itu ke satu tempat saku. Pada akhirnya saku, Daud membangun satu tempat yang namanya Pondok Daud. Nah, Daud membawa tabut perjanjian ini ke tempat yang namanya Pondok Daud. Pondok Daud ini adalah tempat di mana saku 24 jam, 7 hari selama seminggu saku isinya doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan saku. Nah, pada waktu saya sama Pak Vincent di pelayanan yang lama saku, kami sering datang ke menara doa itu saku. Dulu tempatnya itu di Hotel Ciputra itu dulu saku. Pokoknya satu kamar itu dikhususkan untuk ada doa, ada nyanyi, ada nyembah Tuhan saku selama 24 jam saku. Dan satu masa saku, saya pernah tinggal di Bandung saku, beberapa saat saku, ada satu hall kayak gini saku, tim musiknya komplit saku, 24 jam saku. Isinya doa, isinya pujian, isinya penyembahan saku. Makanya saya enggak heran saku, di mana pujian dan doa dinyanyikan itu pasti banyak terjadi apa saku? Mujizat saku. Nah, saya enggak nyuruh ya, saya enggak membandingkan tempat kita dengan tempat itu, tapi ketika kita menikmati doa, ketika kita menikmati pujian, bukan sebagai tuntutan saku, tapi sebagai gaya hidup orang percaya. Apa sih tugasnya sales? Kan jualan. Tugasnya pelajar kan belajar. Tugasnya montir kan memperbaiki kendaraan. Nah, orang percaya gaya hidupnya apa? Menyembah Tuhan, doa, menikmati hadirat Tuhan saku. Dan saku lihat ketika kita lebih banyak lagi menikmati gaya hidup seperti itu saku, engkau bisa melihat hal-hal yang enggak mungkin terjadi itu saku, terjadi saku. Seperti yang Daud alami saku. Ya, dia punya hubungan dengan Tuhan saku. Dia mencintai Tuhan sama seperti kita mencintai Yesus saku. Maka setiap hari kita mendengarkan tentang firman Kristus, setiap hari kita baca WA, kita merenungkan renungan yang dikirim saku. Ya, saya percaya itu kerinduannya kita dan itu gaya hidup kita setiap hari untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Maka saya enggak heran saku ketika ada beberapa teman yang mungkin mengalami pergumulan saku, tiba-tiba besok datang dengan cerita yang enggak masuk akal, tapi mujizat terjadi. Itu sudah sering saku. Nah, saya percaya kita semua akan mengalami hal itu satu per satu. Ya. Yang punya utang, utangnya dilunaskan, katakan. Nah, yang anaknya hari ini, saku, engkau punya impian untuk anakmu sekolah di tempat yang terbaik lagi, yang percaya katakan. Yang belum punya rumah, pengen punya rumah, katakan. Amin, saku ya. Kita mempercayai bahwa apapun yang kita inginkan, butuhkan, Yesus sudah mewujudkannya di dalam siapa? Yesus Kristus saku. Nah, itu sebabnya saku, Daud sering mengalami banyak mujizat saat tiba-tiba saku. Di satu masa saku, Daud pernah dikejar oleh Saul untuk dibunuh saku. Ya. Depan jurang saku, belakang Saul. Nah, gimana coba? Ini kayak ibaratnya saku, Anda jadi masyarakat Indonesia, terus Jokowi saku mau menghukum saudara, piye rasanya itu saku. Dia dimusuhi sama rajanya sendiri loh. Depan jurang, belakang Saul saku. Apa yang dia akan Daud saku? Daud berdoa saku. Dia memuji Tuhan. Dia bersyukur. Dia mengingatkan Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, kalau saku, satu masa engkau ngerasa lemah, ingat-ingat, kemarin Tuhan nolong aku loh. Kayak gini loh. Kayak gini ya Tuhan bisa.
harusnya ini bisa ya, bisa harusnya. Saudaraku. Ingat-ingat kebaikan Tuhan lagi, saudaraku. Oh, kemarin Tuhan kayak gini loh. Dan ternyata aku bisa ngelewatinya loh. Besok pasti bisa ya? Bisa, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, ada seorang utusan datang kepada Saul bahwa Israel telah diserang, saudaraku. Dan akhirnya Saul pulang ke Israel dan Daud selamat, saudaraku. Ada satu cerita juga, saudaraku, di mana Daud diburu oleh Absalom. Absalom itu siapa? Anaknya sendiri, saudaraku. Anaknya sih mau bunuh dia, saudaraku. Dan dia lari, saudaraku. Apakah dia punya pasukan banyak? Yang hebat-hebat? Punya. Tapi apakah dia berpikir untuk membunuh anaknya? Enggak, saudaraku. Dia lari, saudaraku. Dia berdoa, saudaraku, di tempat yang jauh. Bahkan ada orang-orang, saudaraku, yang ngompor-ngompori, saudaraku, Absalom, saudaraku, salah satunya adalah Ahitofel, saudaraku, untuk membunuh Daud. Bawa aja 12.000 pasukan, bunuh bapakmu, bunuh aja supaya kamu bisa naik tahta, saudaraku. Yang dilakukan Daud apa, saudaraku? Dia enggak komplain, dia enggak khawatir, saudaraku. Yang dilakukan Daud apa? Dia berdoa, saudaraku. Dia ngomong. Semua mazmur yang Anda lihat, yang Anda baca itu karyanya Daud. Bahkan dia tulis itu ketika dia mengalami tekanan, saudaraku. Banyak tekanan yang dia alami, tapi dia nulis, saudaraku. Untuk mengingatkan siapa? Tuhan. Loh Pak, kok Tuhan diingatkan? Iya, Tuhan itu bukan lupa, saudaraku. Waktu kamu ngomong kebaikannya Tuhan, Tuhan itu senang, saudaraku. Waktu kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan butuh ini nih, minta ini nih. Orang bilang, Tuhan kok jadi alat? Tuhan kok kamu jadikan alat? Loh, berarti orang yang ngomong kayak gini nggak pernah baca kisahnya Abraham tuh. Apa yang dilakukan Abraham? Negosiasi loh sama Tuhan. Tuhan, nek ada 50 orang percaya. Sodom dan Gomora musnah enggak? Ya nek ada 50 enggak lah. Ini bahasa serius yo. 40 gimana? Enggak lah nek 40. 30 gimana? Loh Tuhan loh, Abraham loh. Ketika kita bisa ngomong apa adanya dengan Tuhan, minta apapun yang ada di dalam hati kita, saudaraku, Tuhan itu sebenarnya enggak ada kata marah, saudaraku. Kita enggak perlu sungkan ke Tuhan dan kita enggak perlu berpikir kalau kamu ngomong kayak gitu, Tuhan kan kamu jadiin alat. Enggak, saudaraku, Tuhan enggak punya pikiran kayak gitu. Sama seperti ketika Anda punya anak, saudaraku, Anda punya segalanya. Terus anak Anda bilang, "Pah, minta motor dong." Dibeliin enggak? Beliin. Umurnya sudah 17. "Pah, minta SIM dong." Dibuatin enggak? Dibuatin. "Pah, kuliah dong." Kan waktunya kuliah. Dikuliahin enggak? Kan Anda punya uang, pasti nguliahin anak Anda. Sama seperti Yesus, aku. Ketika Anda meminta segala sesuatu, ketika Anda ngomong apa adanya ke Yesus, Yesus tuh enggak pernah tersinggung, aku. Yesus enggak pernah marah. Ya, apalagi ketika saudara memahami bahwa Yesus itu Bapakmu yang baik, aku. Bahkan akhirnya, aku Abraham ngomong, aku Abraham, Tuhan, nek 10 piye Tuhan, nek 10 piye Tuhan. Tuhan ngomong gimana? Nek ada 10 enggak akan ku musnahkan. Kenyataannya ada 10 orang enggak, saku? Enggak ada loh. Tetap diselamatkan loh. Jadi saku, kamu minta apapun sama Tuhan, ngomong apapun sama Tuhan, doa apapun sama Tuhan, supaya Tuhan senang. Karena bukan masalah ngomongin negosiasinya tuh loh Tuhan. Bukan ngomongin permintaanmu, tapi kamu ngomong sama Bapakmu itu, Bapakmu tuh seneng. Kamu ngomong sama Yesus, Tuhan, lagi ini nih, pengen ini nih. Bapakmu yang di surga tuh senang banget. Kenapa? Ketika kamu ngomong sama Bapakmu dengan tanpa rasa sungkan, tanpa rasa takut, Bapakmu tuh merasa dihormati. Oh iya, aku memang bapaknya anak ini. Nah, terus aku. Jadi jangan pernah ragu untuk kamu doa, kamu ngomong ke Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, saku. Enggak perlu takut. Jok-jok engko Tuhan marah. Lah aku baca Alkitab Senin Kamis sih. Ke gereja mungkin pas Natalan aja lah gitu. Enggak, saku. Tuhan itu baik, saku. Kamu mungkin ngomong seperti itu karena mungkin kamu enggak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihimu meskipun kamu enggak mengasihi Tuhan. Kamu percaya tapi kamu ragu-ragu, Tuhan mengasihimu enggak? Tuhan mengasihimu, saku. Sebab apa? Dia pernah jadi manusia, dia pernah ngerasain, oh manusia tuh kayak gini toh. Kalau dikecewakan orang, hatinya tuh kayak gimana sih rasanya?
Kalau ada orang pengen janji A, tanggal sekian ya, tiba-tiba dia, bahasa Jawanya itu apa sih? Belenjani janji, saudaraku. Perasaanmu gimana? Tuhan tuh tahu, saudaraku. Tuhan tuh tahu. Waktu kamu di PHP, waktu kamu di ghosting, waktu kamu ditipu orang, Tuhan tuh tahu, ngerasain loh kesedihan kamu. Ya, jadi kamu nggak perlu khawatir untuk datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Bahkan Daud sendiri sudah membuktikan bahwa dia diselamatkan, bahwa dia mengalami hal yang luar biasa secara tiba-tiba, saudaraku. Dalam berbagai hal, saudaraku, Daud, saudaraku, dia ngerasa Tuhan mengasihi dia, saudaraku. Dia ngerasa dia nggak harus komplain sama Tuhan, saudaraku. Nah, saya percaya hari ini hidup kita tuh dikasihi Yesus. Lebih daripada hal-hal yang merak kita anggap buruk alami, lebih banyak hal baik yang terjadi dalam hidup kita kan. Nah, jadi apa kunci rumah Daud, saudaraku? Yaitu apa? Pray, praise and worship, saudaraku. Itu sebabnya banyak mujizat yang dialami Daud secara tiba-tiba. Makin kita berdoa, makin kita mempercayai Yesus, makin kita bersyukur pada Yesus, makin kita memuji Dia, makin kita meninggikan nama Yesus, makin Tuhan tuh membukakan pintu-pintu. Anda mungkin lihat saat itu kayak susah, enggak apa-apa, tetap berdoa. Justru itu yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Makanya kan Alkitab ngomong, kecaplah dan apa? Bukan lihatlah dulu baru, ngerasain Tuhan baik dulu, saudaraku. Nanti kan kamu lihat, satu-satu itu pintu dibukain. Sama seperti kalau Anda ingat kisah Lazarus, saudaraku, kayaknya telat. Bahkan Alkitab ngomong, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, bayangin loh. Dia sudah butuh pertolongan nih, Marta dan Maria, tapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. Aku percayalah, enggak ada kata terlambat dalam kamusnya Tuhan. Anda tahu enggak artinya kata kekal itu? Kekal itu enggak berujung, saku. Enggak hari ini dan besok enggak. Dari dulu sampai selama-lamanya. Itu artinya Tuhan, waktunya Tuhan juga kekal, saku. Ya, percayalah. Ya, kalau mungkin kita ngerasa, oh Tuhan kepepet nih, gimana nih? Aku sudah doa nih, tapi belum datang pertolongan nih. Enggak apa-apa, saku. Tetap berdoa, sembah Yesus. Ngomong, Yesus kau baik. Enggak apa-apa Tuhan, hari ini enggak datang pertolongan. Aku tetap menyembah kamu. Waduh, itu hatinya Bapak, ya ampun nak. Aku gepek nolong nih. Sedikit lagi nih, pertolongan datang nih. Kayak gitu, saku. Hatinya Bapak seperti itu, saku. Kalau Anda sudah ngomong, Tuhan, apalagi saya ngomong, aku tetap nyembah Tuhan, aku tetap percaya Tuhan. Ditolong enggak ditolong, aku tetap sembah Yesus. Itu hatinya Bapak itu, waduh, itu jatuh cintanya kepada kita tuh, waduh tambah luar biasa lagi. Sebentar nak, habis ini berkat turun. Nah, waktu berkat turun, saku, sama seperti Lazarus bangkit, saku. Kematiannya Lazarus sudah enggak diingat lagi, saku. Sudah dilupain, kenapa? Berkat Tuhan itu jauh lebih besar. Kalau Anda mungkin punya kekecewaan di masa lalu, saku, berkat Tuhan di masa depan itu jauh lebih besar. Kalau Anda punya kesulitan, saku, pertolongan Yesus jauh lebih besar. Bukan karena Anda baik kepada Yesus, bukan karena kita melayani Yesus, enggak, saku. Karena memang Dia baik, Dia tuh baik, saku. Dia tuh baik. Memang kadang waktunya Tuhan itu beda dengan kita, tapi percayalah, seperti lagu yang tadi, waktunya Tuhan itu baik, tepat, saku. Percaya aja deh. Apa nih? Kisah para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi di ayat 26? Pintu penjara terbuka. Borgol terlepas. Ada gempa bumi hanya di penjara itu terjadi gempa bumi, sehingga pintu-pintu itu terbuka, saku. Dan Paulus dan Silas bebas, saku. Hanya karena mereka apa, saku? Nyanyi dan
doa, saku. Pikir gimana caranya nyanyi dan doa itu bisa merobohkan, bisa membuat gempar penjara, saku. Itu karena kuasanya Yesus, saku. Jadi kalau engkau satu masa punya tantangan, saku, percayalah kalau kuasa Yesus jauh lebih besar. Hanya walaupun mungkin, saku, engkau mungkin ngomong, Tuhan, Tuhan. Itu doa loh, saku. Yesus, piye nih? Itu doa, saku. Gitu aja itu doa loh, saku. Loh dasarnya apa kok kamu bisa ngomong itu doa? Waktu bangsa Israel dijajah di Mesir. Mereka teriak-teriak, mereka ngomong, Tuhan, capek Tuhan kerja di sini, di Mesir. Pengen leren. Istirahat Tuhan, tapi nggak bisa, dicambuki Tuhan. Mosok sampai hari ini kami jadi bangsa yang ditindas Mesir? Katanya kamu Tuhan, kan bangsa Israel bangsa yang bersungut-sungut, tegar-teguk. Bayangin, kayak gitu aja Tuhan mendengar loh. Akhirnya muncul rencana pembebasan bangsa Israel. Siapa yang tahu yang membebasin bangsa Israel itu Musa? Wong dia dihanyutkan di sungai. Siapa yang tahu bayi yang dihanyutkan di sungai ternyata dipelihara oleh sang musuh itu sendiri, sehingga Musa jadi orang yang pandai banget, jago banget, dan akhirnya malah jadi pembebas orang siapa yang tahu. Nah, kita akan percaya aja, saku. Kita nggak pernah tahu loh, Tuhan itu nolong caranya gimana, waktunya kapan, nggak tahu. Dan Tuhan memang nggak pengen kita tahu, yang penting kita mempercayai Dia aja. Jadi kalau someday Anda ngalami, wah ini caranya gimana Tuhan bisa lolos dari masalah ini, bisa bebas dari ini gimana Tuhan? Caranya Anda doa sama Yesus. Yang penting Anda fokusnya sama Yesus. Kalau Anda fokusnya sama Yesus, masalah itu enggak terasa kayak masalah, saku. Tapi kalau orang yang enggak fokusnya sama Yesus, enggak ada masalah aja, ada masalah, saku. Tenang-tenang aja nih, tapi dalam hati takut, khawatir, padahal ada masalah enggak ada. Karena enggak fokus sama Yesus. Tapi kalau Anda fokus sama Yesus pun, saku, ya, Anda mau dilempari batu sama kayak Yosua dan Kaleb itu Anda enggak takut. Kenapa? Karena yang di belakang Anda, yang di dalam Anda itu siapa? Yesus. Anda enggak akan takut ngejalanin apapun. Karena Anda tahu yang menyertai kita lebih besar, lebih banyak, saku. Siapa dia? Siapa? Yesus, saku ya. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus, saku. Gitu. Makanya karena kalau Anda sudah nggak sanggup berkata-kata, ada satu kata yang paling ajaib. Yesus. Anda bingung tuh, mau doa apa ya? Kan ada yang sungkan tuh. Motor aja cukup, dan nggak usah minta mobil, kan ada orang-orang yang kayak gitu, sungkan. Ada orang juga yang merasa, masalah aku buat sendiri kok aku minta tolong Tuhan. Kalau sudah Anda bingung, aku ngomong aja satu kata, doa satu kata, Yesus. 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 Yesus tahu hatimu, aku. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saya minta pemain musik untuk maju. Saudaraku, ini adalah Mazmur Daud yang dikutip oleh Yesus. Yesus saja mengutip Mazmur Daud. Kenapa Daud bisa tahu kalau satu ketika Yesus ngomong ini? Karena Daud dapat pewahyuan Yesus. Nah, saudaraku, kalau Anda berdoa, kalau Anda menikmati kehidupan Anda bersama dengan Yesus, aku percaya deh, kamu tuh pasti dapat pewahyuan di masa depan. Roh Kudus yang akan ngomong, kamu harus gini, siapa tahu besok gini. Itu Roh Kudus nanti akan ngomong, saudaraku. Sampai akhirnya Yesus ngomong, Allahku, Allahku, ngapain kau ninggalin aku? Nah, saudaraku, kalau Anda nanti di rumah, jangan hanya baca ayat yang pertama ini, di bawahnya tuh ada lanjutannya lagi.
Jadi firman Tuhan itu pasti kabar baik, gak cuman sepenggal. Tuhan gak cuman memaklumi saudara ketika saudara lagu. Tuhan juga dengan rohnya, dengan kabar baik akan memberitakan kepada saudara bahwa ketika engkau berdoa di level manapun, ya, engkau pasti dikabulkan oleh Yesus doa-doamu, saudaraku. Ya, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bukan tuntutan, saudaraku. Jadi kalau saya ngomong, ayo doa dong, doa, nyanyi, nyembah Tuhan. Enggak, saudaraku. Saya enggak sedang memaksa saudara. Saya sedang memberitahu, ini loh gaya hidupnya orang percaya. Dan kalau kita menikmati gaya hidupnya orang percaya, mujizat itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Biasa Pak, biasa terjadi. Jadi saudara pun enggak akan doa untuk kebutuhanmu waktu kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau kaya Tuhan. Tuhan ngomong, ya, besok ya. Nah gitu. Ya. Ketika engkau doa Tuhan, engkau luar biasa, engkau sanggup Tuhan. Anda enggak ngomong, bahkan Anda enggak ngomong pergumulanmu pun, masalahmu pun, engkau ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau luar biasa, engkau kuat, engkau kaya, enggak ada yang seperti engkau. Kita nyolo Tuhan, saudaraku. Anda naik disoloni orang gimana? Minimal senyum, Allah, enggak gitu, kan kayak gitu biasanya. Tuhan juga kayak gitu, dia dipuji. Kita ngomong ke dia, Yesus kau luar biasa, engkau baik, engkau sanggup. Wah Tuhan ngomong, ya nak, tenang, habis ini selesai kok masalahmu, bentar lagi ya. Habis ini, kamu lihat tuh, waktu problem Anda selesai, saudara ngomong lagi ke Tuhan, Tuhan kau luar biasa banget, hari ini selesai. Aku yakin kok Tuhan, dari kemarin memang aku yakin kok masalahku pasti selesai. Oh Yesus, Anda ngomong kayak gitu sama Yesus, hatinya Yesus tuh lebih besar lagi. Aku, waduh anakku, waduh luar biasa. Ya nak, nanti tak berkati lagi nak, tiap hari nak, terus nak ngomong ya. Anda ngomong, Yesus baik, ya, bayangin sih aku, kalau kehidupan kita, gaya hidupnya seperti itu terus aku, itu Anda akan lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tanpa kita usahakan, saku. Ya, itu sebabnya kita mempercayai Injil kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus yang berbuat segala sesuatu untuk siapa? Kita. Kita hanya percaya saja, saku. Oke, slide saya sudah habis. Kita mau nyanyikan satu lagu, saku. Kita berdiri, saku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sebab kau sertaku. Lebih deras lagi katakan sekalipun. Ini salah satu mazmur Daud. Daud menulis siar ini waktu dia dalam kesesakan, saku. Tapi saya percaya, saku, kesesakan itu hanya sesekali, saku, tapi pertolongan Tuhan setiap hari itu. Berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Setelah kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh percaya, sama-sama katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Sekalipun badai asal ada Yesus bersama kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya kita bersama-sama katakan, Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku terima kasih Tuhan. melimpah. Kami ada hari ini karena berkat dan kemurahan. Bajikan Haleluya. kemurahan selalu bagiku. Amin, amin. Ku puji, ku sembah. Mari yang percaya katakan, Yesus. Aku percaya
melimpah-limpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari yang percaya dari hati yang paling dalam, dengan pikiran yang tertuju kepada Yesus, lihatlah dia tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya penuh dengan luka, darah bercucuran mengalir dari setiap luka-luka yang ada di tubuh Yesus. Sampai kayu salib itu berubah warnanya karena begitu banyaknya darah yang mengalir dari tubuh Yesus yang tergantung pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan ketika melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya benar-benar rusak dan hancur. Dia lakukan itu semua untuk menanggung satu hal dalam hidup kita, yaitu kutuk karena dosa. Sehingga hari ini melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, setiap kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan sudah dihancurkan, ditanggung di atas Yesus, di atas kayu salib. Hari ini kita orang-orang yang dimerdekakan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari segala macam kutuk. Hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Kita percaya setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Itulah yang membuat kita bisa tenang, kita rest, karena Yesus sudah menyelesaikannya sempurna di atas kayu salib. Mari yang percaya, engkau adalah orang-orang yang diberkati. Engkau adalah orang-orang benar yang sudah dimerdekakan dari segala kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Kalau hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, Anda merasa Anda adalah orang yang selalu gagal dan selalu gagal, tidak ada satu pun yang baik dalam hidupmu. Mari hari ini angkat tanganmu. Jangan lihat masa lalu, jangan lihat hari ini, jangan lihat hari depan, tapi lihatlah Yesus, Tuhan atas segala waktu, Tuhan atas ruang dan waktu, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya indah, tepat pada waktunya untuk mendatangkan berkat bagi kita. Mari semua jemaat katakan, pujilah dia, sembah dia. Jadikan lagu ini sebagai doa iman, percaya berkat-berkatnya melimpah-limpah atas kita. Anda pulang dari tempat ini, Anda akan melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu diberkati dan berhasil oleh Tuhan. Yang percaya katakan dengan suara yang terbaik, katakan dengan iman, berkat-Mu atasku melimpah-limpah. Yes. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku percaya Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk aku percaya, sekalipun kenyataan-kenyataan hari ini yang aku jalani berbeda dengan apa yang aku percayai, aku tetap percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikuti aku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia. Berkat-Mu selalu melimpah-limpah. Kira lama-lama syagara dapat takara, lama-lama syagara pasti. Kira lama takara, lama-lama syagara dapat takara pasti. Mari semuanya menyembah Dia, kita agungkan Dia. Angkat hatimu, pujilah Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan.
sembah Kau Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami percaya, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari semua kita yang di tempat ini kita menyembah Dia, kita puji Dia dalam segala kebaikannya, dalam segala keagungannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada buat kita, Dia melihat kita, Dia memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kanker tumor dihancurkan di dalam nama Yesus. Ginjal yang rusak diperbarui, paru-paru yang rusak diperbarui, klep paru-paru dibuka, semuanya normal. Segala pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat dihancurkan, diterobos, aliran darah mengalir dengan lancar, pankreas diperbarui, sakit gula dihancurkan, segala sakit penyakit tunduk di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, hutang-hutang dilunaskan, setiap pekerjaan dipulihkan, omset naik. Yesus mengasihi kita. Sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Dia Tuhan yang sungguh amat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kira lama-lama shigededededede lama syadada lama takara lama. Segala kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan dihancurkan di dalam nama Yesus. Amen. Semua jemaat diberkati, semua yang menyaksikan tayangan ini diberkati. Tidak ada seorang pun di antara jemaat-Mu yang miskin. Semuanya diberi kelimpahan. Setiap rumah melimpah dengan roti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Katakan Jesus, I belong. Aku milik-Mu. You the reason that I live, the reason that I sing. Engkaulah alasan untuk aku penyanyi. Jesus, I believe. Hanya kepada satu nama Yesus saja. Jesus, I belong to you. You the reason that I live, the reason that I sing. Bersama-sama jemaat angkat tanganmu, katakan, aku percaya hanya kepada satu nama. Yesus adalah juru selamatku. To you, you the reason that I live, reason that I see, with all I am. Mari semua angkat tangan. Angkat tangan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat hari ini. Yesus mau berkata kepada kita, kalau tubuhku, nyawaku, segala kemuliaan yang ada di surga, aku tinggalkan semuanya. Apalagi untuk hidup, makan, dan pakaian, aku pasti memberikannya untukmu. Terima kasih. Mengalir, jamah setiap hati dengan kasih-Mu yang besar. Mengalir. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus aku tolong kami yang tidak percaya ini. Tolong kami yang kurang percaya ini Yesus. Sekalipun kami lemah, sekalipun rasanya kami ingin mati,
Yesus tolong kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ku percaya, katakan Yesus, aku milikmu. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia terus mengingat kita. Ku hidup karenamu, ku hidup dan hanya untukmu Yesus. Lebih keras lagi jemaat, katakan dengan suara yang terbaik. Yesus, aku percaya. Katakan Yesus, aku milikmu. Hidupku, masa depanku, pekerjaanku, pernikahanku, rumah tanggaku, cucu-cucuku adalah milikmu Tuhan. Dan ini adalah tanggung jawabmu Tuhan. Yesus, aku milik. Aku percaya aku milikmu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Yes, amin, amin, amin. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Selama-lamanya, selamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah kita semua dari tempat ini menuju ke rumahmu masing-masing. Dengan segala berkat-berkat yang terbaik dari surga yang telah dicurahkan bagi kita di tempat ini hari ini. Segala berkat yang terbaik. Berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Berkat awet muda dari Sarah menjadi bagian kita. Minimal 120 tahun itulah umur kita di bumi ini. Berkat keberhasilan, berkat kemenangan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh kedua tangan kita dibuat berhasil, dimakmurkan. Good success, keberhasilan yang baik menyertai hidupmu sepanjang umur hidupmu. Berkat Mazmur 91, perlindungan dari tempat yang mati menyertaimu sepanjang umur hidup. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Engkau terus naik, engkau kokoh dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahteranya untuk kita. Yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwamu. Dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang tidak pernah berhenti menyertai kita. Dia terus menolong kita, menghibur kita, dan terus mengingatkan kita akan kebenaran hidup kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan menjemput kita bersama-sama di atas awan-awan yang permai. Mari semua kita yang diberkati Tuhan, umur kita panjang, kita sudah sembuh. Kita serukan bersama-sama. Amin, amin, amin. Mari kita sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Dukung dan doakan terus pembangunan gereja kita, renovasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada berkat banyak ataupun sedikit tidak usah sungkan. Ya, kita dukung pembangunan rumah kita bersama, rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.